Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat. Sehat tidak hanya fisik, tapi hati dan iman kita. Ibu mungkin sering berpesan ya bahwa kesehatan hati dan iman itu sangat penting. Agar apa? Kita senantiasa bersemangat dalam kebaikan. Buat penyemangat kita, salam ekonomi. Ekonomi maju, sejahtera bangsaku. Ketemu lagi dengan saya, Yeni Aris Susanti dalam mata pelajaran ekonomi. Kali ini akan membahas mengenai materi baru, yaitu biaya peluang. Yuk kita simak bersama. Nah, materi kali ini adalah tentang biaya peluang. Kita lihat ke slide selanjutnya. Dari pengertian dulu ya, biaya peluang itu bahasa lainnya adalah opportunity cost. Apa itu? Adalah biaya yang timbul karena kita memilih alternatif tindakan lain. Contohnya seperti apa? Nih, contohnya teman-teman pas di pondok itu di akhir bulan ya, misalkan kehabisan uang karena bunda tercinta belum ngirimin uang. Nah, kalian hanya memiliki uang di dompet itu Rp8.000, hanya Rp8.000. Kemudian pengen membeli sesuatu. Ada dua pilihan, apakah saya membeli susu kotak yang pertama, atau pilihan kedua itu pengen mie ayam. Pilihan itu hanya satu ya, jangan dua-duanya. Memilih itu hanya satu, diingat-ingat. Pilihan itu hanya satu. Nah, teman-teman pilihannya itu jatuh dengan apa? Memilih membeli mie ayam. Maka di sini teman-teman sudah melakukan apa? Tindakan biaya peluang. Karena apa? Teman-teman sudah memilih di antara dua pilihan. Itu terkait dengan biaya peluang. Di sini berarti biaya peluang itu biaya yang dikorbankan, yang timbul karena kita harus melepaskan kesempatan yang dimiliki untuk menggunakan atau melakukan tindakan yang lain. Itu terkait dengan pengertiannya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Contoh pertama, kita cermati bersama. Ibu Yeni merupakan seorang tenaga kerja dengan gajinya itu 3 juta per bulan. Apabila Ibu Yeni memilih menjadi ibu rumah tangga saja, maka berapakah biaya peluang yang dikorbankan? Nah, jawabannya adalah 3.500.000. Karena di sini Ibu Yeni memiliki dua pilihan. Diingat-ingat, pilihan pertama sebagai tenaga kerja, pilihan kedua sebagai ibu rumah tangga. Nah, yang dipilih itu kan menjadi ibu rumah tangga. Maka biaya peluang itu adalah biaya yang dikorbankan, yang tidak dipilih. Berarti 3.500.000. Contoh pertama. Bisa difahami ya. Nah, yang kedua. Contoh kedua, Nabila Anggun setelah lulus SMA memiliki 3 alternatif pekerjaan. Pekerjaan pertama menjadi pegawai Fikrimat dengan gajinya 2 juta per bulan. Tawaran kedua menjadi pegawai Fikri Kopi dengan gajinya 1.500.000 per bulan. Nabila memilih menjadi pegawai Fikrimat. Berapakah biaya peluangnya? Berarti dianalisis dulu, ada dua pilihan sebagai pegawai apa di situ? Fikri Mart dengan Fikri Kopi. Nah, yang dipilih Anggun adalah pegawai Fikri Mart. Maka di sini biaya peluangnya adalah yang tidak dipilih, yaitu jumlahnya 1.500.000. Contoh kedua ya. Sekarang yang ketiga. Ida Kurniati setelah lulus SMA memiliki 2 tawaran pekerjaan. Sebagai penjaga koperasi sekolah dengan gajinya 750 per bulan. Nah, yang kedua pilihannya adalah menjaga fotokopi milik tetangganya dengan gajinya 900. Pada kasus ini, Ida memilih menjadi penjaga koperasi. Berapakah biaya peluangnya? A. 750, yang B 900, yang C 1.650, dan yang E adalah 150. Kira-kira berapa? Diingat, biaya peluang itu yang perlu kita garis bawahi adalah biaya yang hilang karena kita memilih alternatif kegiatan lain. Berarti apa? Di sini. Karena Bu Ida memilihnya menjadi apa? Penjaga koperasi, maka biaya peluangnya adalah jumlahnya 900 rupiah, yaitu biaya yang hilang karena dia memilih biaya yang lain. Oke, selanjutnya contoh nomor 4. Di contoh nomor 4 ini ada Zaki Tirta berpeluang menjadi sopir dengan keuntungannya 100.000 per hari. Kemudian pilihan yang kedua menjadi karyawan bengkel dengan gajinya 3.200.000 per bulan.
apabila Zaki memilih menjadi karyawan bengkel, maka biaya peluang yang dikorbankan berapa? Nah, ada dua pilihan, supir atau karyawan bengkel. Yang dipilih Zaki apa ini di sini? Menjadi karyawan bengkel. Berarti yang tidak dipilih menjadi apa? Supir. Nah, selanjutnya dilihat ilustrasi selanjutnya. Berarti biaya peluangnya adalah yang tidak dipilih, yaitu yang menjadi supir, besarnya 100 kali 30 hari. Karena kan 1 bulan disamakan. Jadi 100 kali 30 hari 3 juta. Biaya peluangnya adalah jawabannya D, 3 juta. Selanjutnya soal nomor 5. Pak Fikri telah bertahun-tahun bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan kontraktor dengan gaji terakhirnya 3.750.000 per bulan. Dari tabungan yang dia miliki, dia ingin membuka usaha sendiri. Ada beberapa alternatif usaha yang ada dalam bayangannya, yaitu apa saja ya? Pertama, ada alternatif membuka kios sembako dengan untungnya 4.500.000 per bulan. Yang kedua, pilihannya menjual pakaian dengan labanya 4 juta per bulan. Sedangkan yang ketiga adalah membuka usaha catering dengan keuntungannya diperkirakan 4.250.000 per bulan. Nah, apabila Pak Fikri tetap bekerja sebagai karyawan, maka biaya peluang yang dikorbankannya adalah A, B, C, D, E. Jawabannya apa? Di sini jawabannya adalah D, 4.500.000. Kenapa? Penjelasannya seperti ini. Bahwa yang namanya biaya peluang itu adalah biaya yang kita korbankan atau yang tidak dipilih itu yang mana. Kalau dalam kasus ini Pak Fikri memilihnya menjadi karyawan, maka ada 3 pilihan yang tidak dipilih. Apa? Pertama membuka kios, yang kedua menjual pakaian, yang ketiga membuka usaha catering. Karena ada 3 pilihan yang tidak dipilih, maka biaya peluangnya dicari yang nilainya tertinggi di antara ketiga itu. Berarti jatuh di 4.500.000. Nah, demikianlah dari contoh-contoh yang ada ya, Ibu kasih 5 contoh. Kita ketemu di sesi selanjutnya, mungkin kita akan kuis, latihan soal dan sebagainya. Silahkan dari contoh yang sudah Ibu berikan dipelajari, kemudian modul yang sudah di-share juga dipelajari ya. Sampai ketemu dengan pertemuan selanjutnya, tetap semangat. Salam ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.